Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bapak Ibu, calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Fafio Oktavia, guru Sekolah Dasar Negeri Wonokromo 3, Kota Surabaya. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktek saya, yaitu Ibu Rofika dan juga Ibu Sri Agustina. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Murid tidak suka peraturan, karena selama ini jika mereka melakukan kesalahan atau pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata saya yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Yang kedua, mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan dan segitiga keyakinan kelas dan segitiga restitusi secara daring dan luring karena banyaknya kegiatan di sekolah dan jadwal yang berbeda sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan diseminasi secara tatap muka saja. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing dan mengevaluasi keyakinan kelas. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut merupakan dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya sudah mau hadir pada kegiatan siang hari ini. Sebuah anugerah yang luar biasa. Alhamdulillah kita sudah diberikan kenikmatan sehat sehingga kita dapat bertemu di sini dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan memaparkan modul 1.4 budaya positif. Ada pendidikan guru penggerak saya Fafio Oktavia, calon guru penggerak angkatan 8. Baik, ini adalah modul 1.4, ada program guru. Ada konsep utama modul 1.4 yaitu budaya positif, ada 8. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nanti kita akan membahas atau mengulas satu persatu, dimulai dari perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa saat ini kita menggunakan masa peralihan dari kurikulum 13 menjadi kurikulum merdeka. Jadi ada di sebuah sekolah masih ada yang menggunakan kedua-duanya. Nah, di pembelajaran dengan kurikulum merdeka ini
kita sebagai guru hendaknya kita menuntun anak-anak mengembangkan minat dan bakatnya masing-masing. Jadi kita tidak mendoktrin seperti yang sudah pernah kita lakukan, melakukan pembelajaran yang monoton dengan satu model dan metode yang itu saja. Jadi sehingga kita membuat pembelajaran dengan terdiferensiasi itu adalah kita melihat bakat dan minat anak masing-masing terlebih dahulu. Dari situ kita nanti bisa mengembangkan dan kita menuntun anak-anak untuk menggapai cita-cita. Nah, dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui ada 6 profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu? Iman dan bertakwa, berakhlak mulia, kemudian kebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan kreatif serta kritis. Selanjutnya, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilaksanakan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau kita disuruh disiplin, biasanya kita memang tidak nyaman ya, karena mungkin memang harus terpaksa dan memaksakan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri, bukan karena paksa. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kita pasti membutuhkan ini. Yang pertama adalah bertahan hidup. Semuanya pasti ingin bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Semuanya pasti ingin disayang dan diterima di lingkungannya masing-masing. Kemudian penguasaan, semua ingin memiliki, semua ingin menguasai. Kemudian kebebasan, semua juga ingin mendapatkan kebebasan. Saya ingin seperti ini, saya ingin seperti ini, saya ingin menjadi ini. Kemudian kesenangan, semua juga ingin merasakan senang, karena kita hidup harus senang dan bahagia. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, jadi motivasi yang timbul dari luar karena takut saja, bukan karena kesadaran diri. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan diri. Ini merupakan motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari diri sendiri, yaitu berupa kesadaran. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Disiplin karena keterpaksaan, yaitu dengan hukuman. Hukuman ini akan terasa menyakitkan, membuat tidak nyaman, merasa murid akan takut, kemudian memaksa murid menyembunyikan kesalahannya. Jadi dia akan berbohong untuk menutupi kesalahannya. Kemudian dia akan merasa menjadi rendah diri. Dia tidak akan percaya diri karena sudah melakukan kesalahan dan sudah disedih. Kemudian penghargaan ini termasuk identitas yang gagal, tidak efektif diberikan, kemudian merusak hubungan yang akan menimbulkan sifat iri. Jadi anak-anak yang kita beri penghargaan dan yang tidak, nanti yang tidak diberi penghargaan dia tidak akan memotivasi seperti itu, sehingga akan menimbulkan sifat iri. Kemudian mematikan kreativitas, padahal dia ini berlomba-lomba karena dia tidak tidak percaya diri, sehingga dia kalah dengan temannya yang sudah terbiasa, sehingga dia tidak memiliki kreativitas lagi. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Anak kan beranggapan, saya tidak akan mungkin mendapatkan nilai yang baik. Paling yang baik nanti anak itu saja. Kemudian merampas hak anak untuk menghargai
Kemudian konsep disiplin, pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah restitusi. Ciri-cirinya yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Karena dia akan bertanya apa kesalahannya, akan memahami kesalahannya. Kemudian memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi kita nanti akan menamakan hukuman apa seperti itu, dan bukan karena paksaan yang timbul dari dalam diri. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Seandainya Bapak Ibu menjadi seorang guru, posisi mana yang akan Bapak Ibu pakai dalam posisi kontrol? Yang terbaik? Memantau. Memantau. Oke, kita akan mengulas satu persatu. Nah, ini adalah si penghukum. Si penghukum akan mengatakan patuhi aturan. Berdiri di depan barisan. Jangan duduk di situ. Ini adalah si penghukum. Kemudian si pembuat rasa bersalah. Sebagai guru, Bapak Ibu nanti akan berbicara seperti ini. Berapa kali Ibu bilang, Bu Guru kecewa sama kamu? Kemudian jika pada posisi teman, Bapak Ibu akan mengatakan, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kemudian si pemantau ini kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Ini si pemantau. Pada posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Ini sebagai manajer. Hendaklah kita sebagai guru mengambil posisi sebagai manajer. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan positif, bukan sebuah kalimat haram. Seperti yang sudah kita ketahui, Bapak Ibu, selama ini kita membuat aturan kelas. Nah, aturan kelas ini masih merupakan kalimat yang negatif, bukan merupakan sebuah kalimat yang positif, bukan pernyataan positif. Bagaimana cara kita mengubahnya? Kita hapus dengan kata-kata yang ada unsur tidak, jangan seperti itu. Ya, jadi keyakinan kelas itu membuat kalimat-kalimat yang positif. Langkah-langkah itu bagaimana? Ini adalah langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Anak-anak pasti ingin memimpikan bagaimana kelas yang ingin dia laksanakan. Jadi di dalam kelas dia ingin merasa seperti apa? Dia ingin memimpikan kelas yang bagaimana supaya dia bisa belajar dengan nyaman. Seperti itu. Jadi mereka harus menuliskan keyakinan yang timbul dari dalam diri sendiri. Kemudian guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah ditulis. Guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Jadi tidak semua ide atau pendapat keyakinan kelas yang akan digunakan di dalam kelas. Kemudian mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat yang positif dan mengajak dan menyepakati keyakinan kelas. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Nah, ini adalah untuk menyelesaikan masalah kita menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi kita menanya pada siswa, kenapa kamu berbuat salah? Jadi jika ada siswa salah, misalnya dia datang terlambat ke sekolah, kita tidak langsung harus menghukum anak tersebut. Itu kan yang biasa sudah kita lakukan ya Bapak Ibu. Nah, dengan segitiga restitusi ini, kita akan memahami bagaimana anak-anak. Kita akan bertanya dulu, kenapa dia melakukan kesalahan? Kenapa dia bisa datang terlambat? Apa alasannya? Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Kita akan berbicara pada anak. Kita akan menjelaskan. Saya tahu alasan kamu itu sudah
Oh iya Bu, keyakinan kelas di tempat saya yaitu saya harus datang 15 menit sebelum jam masuk pelajaran. Itu adalah keyakinan kelas. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini tadi adalah pemaparan saya. Nah, untuk saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu membuat keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas tadi yaitu, iya, keyakinan kelas merupakan sebuah kesepakatan yang diyakini bersama. Jadi keyakinan kelas ini hampir sama dengan kesepakatan kelas atau aturan yang ada di dalam kelas, tetapi kita harus membuang kalimat-kalimat yang negatif. Jadi tidak ada kata tidak boleh seperti tidak ada. Jadi dihilangkan kata-kata itu, apa bisa jadi itu adalah merupakan sebuah lawan katanya ya. Jadi kalau misalnya kita anak tidak boleh bertengkar, berarti harus bagaimana supaya tidak bertengkar itu? Seperti itu. Nah, monggo silakan kita membuat keyakinan kelas. Ini. Satu ya. Boleh lebih dari satu. Kalau sudah, boleh lebih dari satu. Kalau sudah, silakan ditempel di sini. Mau ikut ke kelas? Mungkin masih ada yang mau mengumpulkan keyakinan kelas? Tadi kita sudah membuat keyakinan kelas. Saya minta tolong dulu untuk membacakan
dan kompak. Ya, selanjutnya silakan Bu Mei atau Bu Mei aja. Tangan Bu. Ini akan saya bacakan keyakinan kelas, apresiasi kepada teman berupa tepuk tangan. Kemudian apresiasi keyakinan kelas yang kedua, menghargai pendapat teman. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas, yaitu apresiasinya dari rumah membawa alat tulis yang lengkap, terus memperhatikan penjelasan dari guru dan Pak Guru. Terima kasih Bu Mei. Baik Bapak Ibu, itulah tadi kita sudah membuat dan mempraktekkan keyakinan kelas. Nanti saya berharap Bapak Ibu bisa mempraktekkan pembuatan keyakinan di kelas dan diterapkan di kelasnya masing-masing. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan terkait pemaparan saya tadi. Apakah keyakinan kelas itu berarti siswa itu harus mematuhi segala kedisiplinan yang telah disepakati bersama dengan teman-teman kelas? Ya, baik, pertanyaan yang bagus dan luar biasa Bu Mei. Apakah keyakinan kelas itu tadi pasti pasti ditaati atau ya terkait dengan kesepakatan yang sudah dibuat? Oke, keyakinan kelas. Tadi keyakinan kelas ini yang timbul, motivasi yang timbul dari dalam diri. Kalau kita sudah yakin misalnya seperti ini, kita akan menghargai kita sendiri. Ya, misalnya begini, sudah dibuat kesepakatan kelas yang berupa keyakinan kelas tadi di dalam kelas, datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ini misalnya seperti itu. Kemudian si anak ini akan merasa jangan sampai saya terlambat. Kalau saya terlambat, saya akan malu pada diri sendiri. Itu yang terjadi. Sehingga anak itu meyakini jangan sampai saya terlambat seperti itu. Saya yakin saya bisa masuk tepat waktu atau sebelum jam yang telah ditentukan. Itu adalah motivasi yang timbul dari diri sendiri, bukan karena sebuah keterpaksaan. Kalau keterpaksaan nanti anak-anak akan seperti ini, ngapain datang pagi? Biar aja nanti dapat hukuman. Akan seperti itu nanti efeknya. Atau misalnya, paling saya kalau datang terlambat, paling juga dapat hukuman, dan hukumannya juga itu saja. Sehingga tidak akan timbul kesadaran diri untuk seperti itu tadi, untuk mematuhi aturannya, karena sudah terikat dengan aturan. Sehingga kita tidak misalnya tertekan, merasa tertekan, mesti begini. Padahal harusnya itu timbul dari kesadaran diri sendiri. Contohnya lagi membuang sampah. Kalau kita sudah yakin membuat keyakinan kelasnya seperti ini, jagalah kebersihan atau menjaga kebersihan kelas. Nah, berarti kita semuanya sudah menyepakatinya. Kalau kita akan menjaga kebersihan kelas kita masing-masing, sehingga kita tidak akan kita harus menjaga kelas dari kebersihan seperti itu. Jadi kita harus jangan membuang sampah di sembarang tempat. Semua teman-temannya akan saling mengingatkan. Itu adalah keyakinan kelas. Seperti itu Bu Mei. Mungkin mau ada yang ditanyakan lagi. Misalkan ada beberapa anak di antara mereka yang melanggar salah satu keyakinan kelas, apa yang harus kita sampaikan, hukuman atau peringatan? Nah, ini terkait dengan segitiga restitusi tadi. Segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Kita akan bertanya dulu, apa penyebabnya? Bila perlu, sampai ke akar-akarnya. Kenapa dia bisa berbuat seperti itu? Mungkin dari faktor dia sendiri, dari dalam dirinya sendiri. Mungkin dari faktor orang tuanya, mungkin dari faktor lingkungan. Nah, setelah itu kita membuat langkah selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, dari situ kita nanti akan mengajak dia berkonsultasi
Dari keyakinan kelas ini memang timbul dari aturan supaya kita bisa mentaati aturan tersebut, maka dari itu kita membuat keyakinan kelas. Nah, dari situ nanti kita akan menanyakan dia apa alasannya. Setelah menanyakan alasannya, kemudian kita validasi tindakan yang salah. Saya tahu kamu punya alasan yang seperti itu, mungkin apa saja alasannya itu apa saja ada, tetapi kita harus tetap pada aturan yang sudah ditetapkan. Bukankah semua sekolah pasti memiliki aturan? Hidup juga memiliki aturan. Nyatanya kita mempunyai jadwal, ya kan? Dari pagi sampai siang. Tidak mungkin kita selama 24 jam dalam sehari kita akan tidur, terus kan tidak mungkin, Bu. Jadi semua tetap ada aturannya. Mungkin kalau mandi itu harus bagaimana, itu juga ada aturan. Semua pasti ada aturannya. Walaupun kita mungkin sering melanggar ya seperti itu ya. Sehingga kita tidak tahu aturan kadang seperti itu. Nah, ini ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian kita akan menanyakan keyakinan kelasnya tadi. Di dalam kelasmu, apa yang sudah kamu yakini? Yang menjadi kesepakatan kelas kemarin apa? Kita mengingatkan lagi. Seperti itu. Jika memang 3 langkah ini belum bisa teratasi, memang kita harus memanggil orang tuanya untuk dicari penyebabnya, agar masalahnya seperti apa. Dan nanti pastilah kita akan memberikan hukuman yang efektif, yang membangun, bukan menghakimi. Seperti itu. Tuh. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, Bu. Apa yang harus dilakukan seorang guru terhadap keyakinan kelas supaya anak itu selalu ingat? Terkadang kan awal-awalnya aja anak itu mematuhi keyakinan kelas, nanti lambat laun itu dia itu akan lupa dan tetap Akan apa ya? Bandel ya? Iya. Oke, untuk keyakinan kelas ini supaya diingat, seperti yang sudah-sudah. Seharusnya di setiap kelas, setiap hari kita membacakan visi sekolah. Nah, dari situ nanti kita akan ulas apa visi sekolah kita anak-anak. Visi itu apa? Kita terangkan. Kita ingin membuat kelas ini, bahkan sekolahan ini nanti menjadi seperti apa? Seperti itu. Setelah itu kita bacakan keyakinan kelas. Maka dari itu kita sudah membuat keyakinan kelas. Ayo kita bacakan supaya kita selalu mengingat dan selalu yakin dengan apa yang sudah kita perbuat, sehingga kita tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Itu yang kita lakukan. Jadi visi sekolah memang seharusnya setiap hari dibacakan di dalam kelas, sehingga anak-anak akan mengingat, oh tujuan kita seperti ini. Ya. Kita sebutkan aja, kita jelaskan visi itu apa sih anak-anak. Oh, visi itu tujuan untuk meraih sebuah mimpi agar kita menjadi sukses. Seperti itu. Semua orang itu harus punya tujuan. Kamu sendiri punya tujuan. Apa tujuanmu? Yaitu cita-cita. Nah, cita-citamu apa? Seperti itu. Nah, untuk mewujudkan cita-cita itu bagaimana? Begitu kan? Kita harus mematuhi aturan. Kita harus bangun pagi. Kita harus bagaimana? Seperti itu. Sudah? Ada lagi? Mungkin Bu Dia mau bertanya? Tidak ada. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Inilah tadi pemaparan saya yang akan saya gunakan untuk melengkapi tugas pada akhir modul 1 di pendidikan guru penggerak. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya berharap semoga kegiatan pada siang hari ini penuh manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih. Alhamdulillah, suatu anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu saya akan mendiseminasikan modul 1.4 budaya positif dari pendidikan saya di Guru Penggerak angkatan 8. Baik, sebelumnya kita baca basmalah terlebih dahulu agar kegiatan kita nanti berjalan dengan lancar dan penuh manfaat.
Bismillahirrohmanirrohim. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya akan share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Suatu anugerah bagi kita semua. Pada siang hari ini kita bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walaupun melalui daring. Hari ini saya akan mendiseminasikan modul 1.4 dari pendidikan guru penggerak yang sudah saya laksanakan selama ini. Saya akan langsung share screen. Modul 1.4 ini adalah penerapan budaya positif. Konsep utama modul 1.4 budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Kita akan membahas satu persatu ya Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa kita saat ini ada pada kurikulum 13 beralih ke kurikulum merdeka. Nah, di sini Bapak Ibu membebaskan anak-anak untuk memilih pengajaran mana yang akan dibuat sesuai minat dan bakat anak masing-masing. Selanjutnya, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilaksanakan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini berasal dari luar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Motivasi perilaku manusia, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Yang ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik ini adalah yang berasal dari dalam diri sendiri. Sedangkan ekstrinsik ini adalah dari luar ya, atau bisa jadi merupakan sebuah tekanan. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin dengan identitas gagal yaitu ada hukuman dan penghargaan. Hukuman menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Sedangkan penghargaan ini tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, kemudian menghukum dengan sistem ranking, merampas hak anak menghargai dirinya. Jadi ketika anak kita beri penghargaan, justru kita malah salah. Seolah kita merampas hak anak untuk menghargai dirinya. Jadi ketika tidak ada penghargaan, mereka tidak akan tertantang. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensinya penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, menstimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini kalau kita dengan konsekuensi.
Sedangkan dengan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Pendekatan restitusi. Nah, tadi kita sudah membahas restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah sebuah cara penanaman disiplin kepada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi: bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Contoh penerapan 5 posisi kontrol restitusi. Kasus siswa tidak memiliki atribut lengkap saat upacara bendera. Pada posisi penghukum, pasti berbicaranya patuhi aturan, berdiri di depan barisan. Si pembuat rasa bersalah, beberapa kali ibu bilang ibu guru kecewa sama kamu. Dalam posisi teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Pada posisi pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Pada posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Sebagai seorang pendidik, seharusnya kita berada pada posisi manajer. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol restitusi tadi. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan positif, bukan sebuah kalimat larangan. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Mereka memimpikan bagaimana kelas yang akan mereka buat. Kemudian guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Dan yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Baik. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Kita akan mempraktekkan cara membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah hasil dari kesepakatan kelas yang diubah menjadi kalimat positif. Jadi misalnya kita memimpikan kelas yang bagaimana. Jadi aturan kelas itu ada aturan kelas kan. Nah, kalau aturan kelas ini nanti takutnya anak-anak tidak tumbuh intrinsik tetapi ekstrinsik. Jadi anak-anak akan takut hukuman seperti itu. Jadi tidak sadar diri. Tapi kalau keyakinan kelas ini adalah timbul dari diri sendiri. Supaya saya tidak terlambat, ini contoh aja. Supaya saya tidak terlambat, saya berarti harus bangun pagi supaya saya bisa datang ke sekolah. Seperti itu. Jadi, keyakinan kelas ini sebetulnya sama dengan aturan. Kalau aturan itu banyak menggunakan kalimat yang bukan kalimat positif. Tidak boleh datang terlambat seperti itu kan. Nah, kalau keyakinan kelas ini sebaliknya diubah menjadi kalimat yang positif. Seperti itu. Misalnya saya harus datang tepat waktu, tapi juga tidak harus disertai dengan saya harus datang. Cukup dengan datang tepat waktu, itu keyakinan kelas. Kemudian misalnya seperti tadi, harus rukun, berarti tidak boleh bertengkar. Jadi, paham nggih Bapak Ibu nggih? Apa itu keyakinan kelas?
perubahan dari apa tadi? Monggo Bu Lucy. Masih mute? Keyakinan dari dalam diri siswa itu sendiri, itu yang disebut dengan intrinsik. Itu adalah unsur dari intrinsik. Jadi keyakinan itu adalah timbul dari diri sendiri, bukan merupakan suatu paksaan. Jadi anak-anak itu akan taat aturan jika itu sudah diubah menjadi keyakinan kelas. Kalau kita yakin, otomatis kita tidak akan melanggar. Tetapi kalau dari aturan, anak-anak masih bisa melanggar. Karena apa? Itu timbul dari sebuah tekanan. Seperti itu, takut dengan hukuman. Ya. Jadi itu adalah keyakinan kelas. Oke, saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk membuat keyakinan kelas. Saya share Jamboard ya. Sudah ada di kolom chat. Silakan diklik. Sebentar, saya akan buka dulu. Silakan bergabung. Silakan membuat keyakinan kelas. Silakan diklik sticky note-nya yang ini. Saya kok belum muncul ya Bu? Oh sudah. Sudah. Monggo. Silakan memunculkan profil pelajar Pancasilanya. Satu ya Bu? Kenapa Bu? Oke, boleh. Boleh lebih dari satu, asalkan tidak sama kan? Bertanggung jawab. Punya saya kok nggak ada ya? Ini loh mungkin akun yang ini loh. Oh ini ada Bu. Agak kecil aja. Biar kelihatan. Sudah? Sudah tidak ada lagi? Sudah? Oke, angkat tangan bila berpendapat. Izin jika ke kamar mandi. Sudah? Kalau sudah, saya rangkum ya. Sopan. Sudah, itu adalah hasil dari keyakinan kelas yang sudah kita buat Bapak Ibu. Ini nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing supaya anak-anak ini taat aturan yang sudah dibuatnya sendiri, yaitu berupa keyakinan kelas. Akan saya bacakan ya, apa saja yang menjadi keyakinan kelas kita tadi. Pertama, berbicara secara bergantian. Mungkin pada saat mengemukakan pendapat mungkin ya. Kemudian berperilaku sopan santun, mengangkat tangan bila berpendapat, belajar dengan tertib,
saling tolong menolong, meminta izin jika mau ke kamar mandi, bersikap jujur, saling menyayangi, aktif dan kreatif, bertanggung jawab, saling bekerja sama. Baik, itu adalah contoh-contoh keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas bersama dengan siswa-siswinya di kelas masing-masing. Apa saja yang sudah kita dapat hari ini? Tadi kita sudah belajar tentang budaya positif, yang terutama yaitu keyakinan kelas. Vio, ada satu pertanyaan Bu Vio. Iya, iya. Tanya, waduh, sudah ini jalan. Itu kalau semisal anak-anak tidak mengerjakan tugas, ngoten niku lho Bu. Nggih. Seperti itu apa tadi? Keyakinan kelasnya itu kalimatnya gimana nggih? Maksudnya kan kalau hukuman itu Nggih. jadinya kan ngoten nggih. Nggak, kalau seperti itu, anak-anak itu kan membuat konsekuensi diri kan. Itu kan sama dengan konsekuensi diri sebetulnya. Tapi kan tidak dipaksakan. Jadi misalnya saya harus mengerjakan tugas tepat waktu, kan seperti itu, Bu. Itu keyakinan kelasnya seperti itu aja. Oh, ngoten. Iya, Nggih. Berarti tidak ada sanksi seperti itu ya Bu? tidak ada, tidak ada. Jadi tidak ada hukuman sehingga anak-anak ini tidak merasa apa ya, tertekan, tidak merasa, iya betul, betul. Tidak Tidak boleh ya Bu? tidak boleh, kita tidak boleh menggunakan kalimat tidak boleh. Jadi keyakinan kelas ini berawal dari aturan. Aturan itu kan saklek, Bu. Tidak boleh begini, tidak. Nah, itu nanti akan menimbulkan ekstrinsik. Jadi anak-anak ini takut pada sebuah hukuman. Jadi tidak timbul, betul, tidak timbul kesadaran diri. Gitu. Jadi enggak. Kalau misalkan itu terus berkali-kali diulangi, misal seperti yang Bu Lucy sampaikan tadi, tidak mengerjakan tugas, itu pripun terus? Nah, itu nanti kita menyelesaikannya dengan cara segitiga restitusi. Yang pertama tadi itu, yang terakhir ya, dengan menggunakan segitiga restitusi. Dia pasti punya alasan, Ibu. Kita tanya baik-baik. Dia pasti punya alasan kenapa dia tidak mengerjakan. Seperti itu. Kita tanya dulu alasannya. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Kita tanya, kalau kamu tidak mengerjakan PR, apakah itu betul? Kan begitu, Bu? Nah, kalau sudah ditanya lagi seperti itu, iya Pak, saya salah. Nah, kalau salah, harus bagaimana? Oh iya, berarti saya harus mengerjakan. Kenapa sih kalau kamu tidak mengerjakan? Ditanya alasannya. Kalau tidak, kamu tidak mengerjakan, apakah nanti kamu akan bisa seperti itu? Kita kan harus belajar. Kalau kita belajar setiap hari, insya Allah kita akan mendapat manfaat yang baik ya. Kita bisa seperti itu. Ya sudah. Nah, kemudian kita yakinkan. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Nah, diingatkan lagi. Itu langkah-langkahnya, Ibu. Alurnya seperti Alurnya seperti itu. ya tadi yang posisinya guru sebagai seorang manajer. Manajer. Betul, betul. Seperti itu. Baik? Tambah ilmu lagi Bu. Betul, betul. Memang kita harus membuat keyakinan kelas, Bu, di awal-awal seperti ini. Jadi kita jangan menekan dengan peraturan kelas. Kalau kita dengan peraturan kelas, dia akan takut, Bu. Kalau ketika kita nggak ada di kelas, dia nggak akan takut lagi. Wah, nggak ada Bu Lucy aja, nggak ada Bu Heni aja, ngapain takut kan gitu. Tapi kalau dengan adanya keyakinan kelas, insya Allah nggak lah, saya nggak akan, karena saya sudah berjanji sendiri. Itu yang terjadi. Jika sudah tidak ada pertanyaan, itulah tadi diseminasi yang sudah saya lakukan, Bapak Ibu. Semoga penuh manfaat dan bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Baik, jika memang sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kedua kita masuk sekolah ini, sebelum kita belajar bersama, Jadi akan mengajak kalian
kalian untuk membuat kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas sehingga dapat kalian terapkan untuk peraturan di kelas ini. Ya, Bu, keyakinan kelas itu seperti apa? Nanti kita akan mencoba membuat dari kesepakatan kelas yang sudah kalian buat sendiri. Oke? Oke, selama kamu nanti di kelas 4, apa yang kamu inginkan? Bagaimana suasana kelas ini supaya bisa nyaman, bisa enjoy, bisa bahagia tadi Bu bilang ya, yang tidak merasa malas pergi ke sekolah supaya tetap semangat. Oke, kita buat kesepakatannya. Apa sih contohnya kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas itu diambil dari beberapa peraturan atau aturan yang ada di sekolah yang nantinya akan kalian setujui. Kamu pengennya kelas yang bagaimana? Contohnya, tidak terlambat ke sekolah. Ya, itu kan juga merupakan peraturan. Silakan kamu menemukan ide apa yang kamu inginkan yang ada di kelas ini. Paham ya? Oke, peraturan itu seperti apa saja sih? Tidak boleh terlambat ke sekolah. Apa lagi contohnya? Di kelas. Tidak boleh mengejek teman. Apa lagi? Tidak boleh menyontek. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apa lagi? Ayo, punya ide yang macam-macam banyak. Tidak boleh ramai. Tidak boleh makan dan minum saat pelajaran berlangsung. Tidak berbicara ketika video menerangkan. Ya, apalagi? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Harus mau melaksanakan piket kelas. Ya, apalagi? Tidak boleh bertengkar. Apalagi? Nanti sudah tidak boleh mencontek. Harus aktif, harus kreatif, harus mau berbagi tadi. Apalagi? Pulang tepat waktu boleh. Tidak boleh membawa handphone ke sekolah boleh. Apalagi? Banyak sekali ya peraturan kelas gitu. Nah, sekarang akan kita ubah menjadi kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Begitu ya? Oke. Apa bedanya kesepakatan dan keyakinan kelas? Apa bedanya aturan dan keyakinan kelas? Kalau aturan itu tumbuh dari unsur ekstrinsik, di mana dari luar kamu akan takut ke sekolah, ya, akan takut tidak mentaati aturan yang ada di sekolah karena terpaksa. Tapi kalau keyakinan, kamu sudah membuat sendiri aturan itu, dan kita harus mentaati sendiri aturan yang sudah saya buat sendiri. Ya, artinya ketika kita Bu bilang anak-anak besok kalian tidak boleh datang terlambat. Yang timbul dalam dirimu sendiri, saya yakin saya besok tidak akan terlambat. Kalau sudah yakin di dalam dirinya sendiri, saya nggak boleh terlambat. Walaupun aturan kelasnya atau aturan di sekolah ini masuknya jam 9, pasti kamu 15 menit sebelum jam masuk sekolah sudah ada di sekolah. Karena kamu nggak mau terlambat. Saya tidak mau melanggar aturan yang sudah ada. Itu namanya keyakinan. Ya, jadi ada keyakinan dan ada peraturan. Nah, ada juga kesepakatan. Kesepakatan adalah sesuatu yang telah disepakati bersama.
Jadi kita nanti lihat hasilnya apa. Kesepakatan kelas yang sudah kalian buat, nanti kita akan menjadikannya menjadi sebuah keyakinan kelas. Siap? Oke, Ubio punya kertas. Silakan tuliskan apa yang akan menjadi aturan di dalam kelas ini menjadi kesepakatan kelas. Tulisnya di sini ya, yang tidak ada lemnya ya. Apa lemnya di sini nggak? Tidak perlu diberi nama ya. Langsung apa yang kamu inginkan menjadi peraturan kelas ini, menjadi kesepakatan kelas dulu, nanti kita sepakati bersama. Setelah itu nanti kita rubah menjadi keyakinan kelas. Yang di sini. Oke, silakan. Kamu ingin seperti apa kelas ini? Kalau sudah kamu tulis, bisa ditempelkan di sini. Silakan acak menempelkannya. Kalau salah nulisnya, boleh minta lagi sama Bu. Oke, silakan yang sudah selesai belum malah. Oke, biar aja. Sudah? Kalau kesalahan. Kalau sudah boleh ditempel. Ini tuh, kok dimasukkan di mulut tuh. Udah berapa kan? Jeruk. Ayo, harus apa? Silakan buat banyak kan peraturan. Kesepakatan nanti banyak aturannya ya. Yuk ditulis yuk, pakai bolpen aja. Pakai bolpen saja. Pensilnya sudah ditinggalkan itu di kelas 3. Sekarang kelas 4 pakai bolpen semuanya.
akan menjadi keyakinan kalian, keyakinan kelas kita. Dia minta tolong kalian, ada beberapa anak yang maju ke sini membacakan kesepakatan kelas. Jadi mau silakan Cinema. Boleh menyontek, tidak boleh makan waktu pelajaran, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh bicara waktu guru menjelaskan, tidak boleh saling bertengkar. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan menjadi keyakinan kelas, ayo kita bermain tepuk. Tentunya untuk profil pelajar Pancasila, Mas Pancasila. Dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat, kita akan berubah menjadi kalimat yang positif. Bu, seperti apa kalimat yang positif? Kalimat yang positif itu yang tidak mengandung kata tidak. Paham? Tidak boleh, tidak bisa, tidak boleh ditulis. Tapi kalimat yang mengajak kita menjadi keyakinan kelas. Misalnya dari kata ini tidak boleh saling bertengkar. Tidaknya dihilangi, tetapi harus menjadi mempunyai arti tidak boleh bertengkar juga. Tapi kalimat kata tidaknya harus dibuang. Berarti harus apa? Harus rukun. Yang ketiga, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi apa kalimat positifnya? Silakan ditulis ini. Oke, bisa dibacakan? Siapa yang mau maju? Dibacanya. Coba yang lain bisa diam, dengarkan temannya.